Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Ibu Bapak guru hebat. Apakah dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan Alhamdulillah. sehat. Ya, kali ini kita pertemuan pada malam hari ini pertama kali. Alhamdulillah sudah sebagian besar bisa mengikuti pertemuan tatap maya pada malam hari, karena di waktu yang lalu kita mengadakannya pada siang hari. Sepertinya lebih adem kalau malam-malam ya. Jadi bisa jadi rekomendasi untuk pertemuan selanjutnya, karena ini 1 jam pelajaran, durasinya kurang lebih 45 menit. Ke depan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap maya. Mohon izin sebelum kita melanjutkan penayangan PowerPoint atau slide, mohon kepada salah satu peserta seperti biasa untuk memimpin doa bersama. Monggo, siapa yang berkenan? Monggo Pak Edi, cobi dongane kayime. Monggo, sinten? Pak Edi tersedia. Monggo. Gangguan Pak Edi, monitor. Oke, baik Suaranya. Bapak, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, mohon izin berkaitan dengan kegiatan pada malam hari ini. Sebelum aktivitas atau materi pembahasan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberi kenikmatan, kebarokahan, dan ilmu yang bermanfaat tentunya buat kita semua. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Terima kasih. Waktu saya kembalikan Bapak Haji, monggo. Baik, terima kasih Pak Yudi yang sudah memimpin doa bersama. Mohon izin saya share screen untuk materi pada malam hari ini. Apakah tayangan PowerPoint-nya sudah terlihat nih, Ibu Bapak? Oke, sudah Pak. Oke, siap. Terima kasih responnya. Baik Ibu Bapak, alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap ini, modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini nanti durasinya 1 JP, 1 jam pelajaran, kurang lebih 45 menit. Mohon izin mengingatkan kembali pada kali ini untuk kesepakatan bersama. Yang pertama tentunya silakan Ibu Bapak menyalakan kamera untuk kesepakatan bersama. Yang kedua adalah mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Untuk yang keenam adalah klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar ketika kegiatan pembelajaran tatap maya. Nah, kemana peserta diseminasi ini akan sampai pada tujuan kali ini secara luas, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dan capaian akhir pelatihan nanti diharapkan kita semua mampu bersikap selektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Sedangkan untuk capaian pembelajaran khusus atau pada modul ini, nanti setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta kita semua itu diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan
hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Sedangkan yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo Ibu Bapak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Tentunya Ibu Bapak pada awal modul 1.1 sampai dengan hari ini di modul 1.3 berarti Ibu Bapak sudah memahami tentang refleksi dan sudah mengimplementasikan dalam membuat tulisan refleksi. Berarti sudah ada 3 tulisan refleksi yang sudah Ibu Bapak hasilkan. Nah, untuk agenda pada malam ini, Ibu Bapak, yang pertama adalah analisis tulisan refleksi. Yang kedua, berbagi hasil analisis. Untuk analisis tulisan refleksi, gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis. Nanti Ibu Bapak akan mendapatkan link. Tujuannya, link tersebut adalah sebagai wadah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan ini. Jadi ada 6 slide nanti. Ibu Bapak silahkan menuliskan jawaban pada link yang saya bagikan. Silakan bisa diakses melalui fitur chat. Saya bagikan. Kemudian boleh di grup WA juga saya bagikan. Monggo Ibu Bapak silakan langsung akses link yang sudah saya kirim. Apakah bisa diakses? Monggo. Ada di fitur chat, ya nampaknya sudah ada. Bisa Pak Ci. Oke siap, monggo segera diberikan jawabannya pada yang sudah tersedia. Malam minggu modal susah paringan nih. Baik, Ibu Bapak, untuk menuliskan jawaban boleh memberikan identitas diri. Begitu nggih. Misalkan Aji Sularso strip baru jawabannya, atau nama atau identitasnya boleh di akhirnya. Monggo Ibu Bapak. Boleh menuliskan ya.
agak lola jaringan internetnya Pak Denny. Nggih, tidak apa-apa Pak Denny. Ini salah satu gangguan teknis ketika kita melakukan pembelajaran tatap maya. Monggo boleh di slide yang nomor 2, saya mau menjawab yang nomor 2 dulu, boleh nomor 3 dan seterusnya. Kenapa? Mohon izin Pak Imam untuk di mute terlebih dahulu ya. Terima kasih. Pak Haji. Ya, pripun Pak Denny? Itu per slide ditulis satu-satu dari kita masing-masing atau gimana, apa sudah ditentukan namanya? Bebas Pak, monggo. Terserah Pak Denny mau menjawab yang nomor berapa, begitu. Oke. Ya, siap. Untuk ibu bapak yang mungkin mengakses Gmeet-nya menggunakan HP atau kesulitan mengakses link, boleh mengirimkan jawaban pada kolom chat seperti itu. Berdasarkan pertanyaan nomor berapa, nanti silakan diberi nomor. Misalkan saya ingin menjawab nomor 1, maka ketik nomor angka 1, kemudian dan jawabannya.
Pada soal nomor 1 ada jawaban dari Bu Putri dan Bu Yunike. Lanjutkan Bu. Untuk pertanyaan nomor 2 sudah ada Pak Imam yang menuliskan jawabannya. Ini yang nomor 3 belum ada identitasnya, jawaban dari siapa ini? Monggo silakan diberikan identitasnya. Nomor 4, 5 masih kosong ini. Slide nomor 4 dan slide 5. Misalkan Bu Putri sudah menjawab soal nomor 1, ketika geser ke slide nomor 2 masih ingin menjawab pertanyaan di nomor 2 dan seterusnya, boleh disilahkan, monggo. Begitu pula Bu Yunike, nomor 1 sudah dijawab, saya ingin menjawab nomor 2, diperbolehkan sekali, monggo. Soal nomor 4, monggo Ibu Bapak yang sudah selesai boleh menjawab di pertanyaan nomor 4.
Oke, Bu Putri menjawab pertanyaan nomor 2. Keren, Bu Putri. Lanjutkan. Pak Denny menjawab pertanyaan nomor 3. Nomor 5 belum ada identitasnya. Pak Wijayanto menjawab pertanyaan nomor 6. Keren. Ya, ada yang bisa dikirimkan lagi link pertanyaannya. Oke, siap Pak. Bentar. Monggo Pak Fari, itu sudah saya kirimkan lagi di grup, di fitur chat. Pak Fari bisa langsung di slide 4 Pak, ini masih kosong. Jawaban dari nomor 4 masih kosong. Monggo Ibu Bapak.
Oh nggih, monggo Pak Yudi diizinkan. Ibu Bapak, untuk slide yang nomor 4, monggo silakan yang berkenan untuk mengisi atau menjawab pertanyaan nomor 4 di slide yang keempat, monggo.
Baik, untuk yang nomor 4 sepertinya sudah terjawab oleh Pak Denny. Tinggal yang ada 2 menurut Pak Denny. Monggo dilanjutkan Pak Denny. Baik, Ibu Bapak, sepertinya sudah hampir selesai. Sambil menunggu jawaban soal nomor 4 yang sedang dikerjakan oleh Pak Denny Muhsin, silakan Ibu Bapak memperhatikan pada tayangan di Google Meet. Kita bahas satu persatu pada soal nomor 1. Di sini ada jawaban dari Bu Putri dan juga Bu Yunike. Untuk itu, berdasarkan penulisan yang pertama oleh Bu Putri, maka kepada Bu Putri disilahkan untuk membacakan dan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait jawaban yang sudah diberikan. Kepada Bu Putri Aji Wijayanti, disilahkan. Monggo Bu Putri, open mic dan open kamera. Monitor Bu Putri. Halo, Bu Putri. Oke, sepertinya sedang ada kendala. Untuk Bu Yunike, monitor. Halo. Monitor, Bu Yunike. Halo. Bu Putri dan Bu Yunike. Oke, sambil menunggu. Oh, nampaknya Bu Putri terpental. Sambil menunggu respon dari Bu Yunike, menurut dari Bu Yunike, ketika pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, dan kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Nah, ini untuk menurut Bu Yunike, ketika saya menulis refleksi, saya banyak belajar tentang hal-hal baru dalam memberikan materi pembelajaran ke peserta didik. Ini jawaban dari Bu Yunike terhadap pertanyaan nomor 1. Sedangkan menurut Bu Putri, saya menulis refleksi selama pembelajaran, yaitu menyadari bahwa saya banyak belajar terkait refleksi pembelajaran untuk mengetahui pemahaman peserta didik.
Biasanya saya menulis refleksi menghubungkan materi dengan pengalaman nyata atau menemukan hal baru. Itu respon atau jawaban dari Bu Yunike dan Bu Putri. Monitor Bu Putri. Halo. Silakan open mic-nya. Membacakan hasil jawaban yang sudah diketik oleh Bu Putri. Monitor. Bu Putri, halo. Baik, kita lanjutkan saja untuk di pertanyaan yang kedua. Ini ada jawaban dari Pak Imam. Monitor Pak Imam. Halo. Siap, Pak Haji. Oke, monggo Pak. Silakan dibacakan dan diberi penjelasan singkat. Baik Pak Haji, mohon izin untuk membacakan hasil jawaban saya. Untuk pertanyaannya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang muncul di pikiran ketika menulis refleksi adalah langsung terbayang Pak Haji, kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam berbagai hal, khususnya dalam kegiatan pembelajaran ketika saya mengajar di sekolah. Banyak kekurangan terkait dengan materi yang belum begitu saya kuasai, kemudian kekurangan dalam mengelola kelas, kekurangan dalam bagaimana cara menyampaikan metode dan lain-lain, sehingga menjadikan pembelajaran yang kurang maksimal. Seperti itu Pak Haji. Oke, baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Pak Imam ya, dengan keadaan terbatuk-batuk tapi tetap semangat mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Oke, ini ada chat Pak Haji, kesel. Ini ada pesan dari Bu Yuni. Kepunten Pak, kendala koneksi internet. Oke, mboten apa Bu, ini kendala teknis biasa yang kita hadapi ketika pembelajaran tatap maya. Mungkin sedang hujan di sana, tapi untuk di daerah saya masih terang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Putri sudah kembali. Apakah bisa merespon? Monitor Bu Putri. Oke, menurut Bu Putri, pertanyaan nomor 2 jawabannya adalah perasaan saya selama menulis refleksi yaitu merasa senang dan cemas. Oke, ini kolaborasi antara senang dan cemas. Senangnya karena menemukan hal baru yang dapat meningkatkan kualitas diri, dan cemas karena belum menguasai materi dengan baik. Oke, itu jawaban dari Bu Putri. Plus juga untuk Bu Putri. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Ada jawaban dari Pak Denny Musinata. Monitor Pak Denny, apakah bisa merespon? Monitor Pak Denny Musin. Ya, monitor. Oke, monggo Pak, dibacakan dan diberikan penjelasan secara singkat. Silakan. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Baik, terima kasih Pak Haji untuk kesempatannya. Pada malam ini saya akan menjawab hal apa saja menurut saya hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan hal baik dalam berkaitan dengan menulis refleksi yaitu keterampilan menyusun pemikiran. Lalu sebenarnya banyak banget Pak, ada menyusun pemikiran, ada kesadaran diri, koneksi yang lebih dalam, lalu peningkatan kreativitas dan motivasi yang tinggi. Itu hal yang menjadi lebih baik dalam menulis refleksi. Lalu
hal apa saja yang masih menjadi tantangan, itu rasa malas. Kadang menulis refleksi itu membosankan. Itu menurut saya sih. Makanya itu sebagai tantangan bagi kita, apalagi guru olahraga, tulis menulis itu kadang suka menjenuhkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju Pak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi memang polemik di kita selaku guru PJOK itu tantangannya adalah menulis refleksi terasa membosankan. Nah, mungkin ada satu pertanyaan bagi saya kepada Pak Haji selaku fasilitator. Bagaimana cara kita menulis refleksi biar tidak membosankan? Itu saja. Terima kasih. Oke. Baik, beri aplaus buat Pak Denny Musin. Ini yang saya amati, setiap Pak Denny tatap maya pasti tumbuh pertanyaan, muncul pertanyaan yang ditujukan kepada saya selaku fasilitator. Oke, cerita sedikit pengalaman ketika saya menjadi peserta, Ibu Bapak. Sama seperti yang Ibu Bapak rasakan. Karena pengalaman saya di PJOK masih minim, itu yang pertama. Kemudian untuk mengakses LMS itu saya hampir satu paket modul belajar memahami LMS. Karena di YouTube saat itu saya cari-cari ternyata tidak ada. Nah, kemudian untuk menuliskan refleksi itu biasanya saya melihat dari teman yang satu angkatan, sama-sama peserta. Nah, tentunya dengan teknik ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Nah, untuk modifikasi ini kan kita perlu membaca sumber dari teman kita. Jadi ketika tidak sesuai dengan keadaan saya menjadi peserta, otomatis saya harus mengedit seperti itu. Itulah teknik ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Contohnya fasil saya saat itu bernama Pak Denny, ini kebetulan namanya sama dengan Pak Denny Musin. Nah, saya mendapatkan contoh refleksi itu kan beda fasil. Nah, oleh karena itu saya harus benar-benar membaca hasil tulisan refleksi dari teman saya yang beda kelompok seperti itu. Dan ketika saya meniru dari teman yang sekelompok, otomatis kan nanti fasil bisa menandai, oh kok ini jawabannya sama dengan si A dan si B. Nah, otomatis tinggal dilihat siapa yang terlebih dahulu mengirimkan atau mengunggah tugas refleksi seperti itu. Jadi sebenarnya membosankan ya, apalagi Pak Denny di sini menambahkan terutama jika memiliki banyak yang ingin dibagikan. Tidak memiliki banyak yang ingin dibagikan ini. Kalau saat saya dulu malah justru kegiatannya banyak, ya seperti Ibu Bapak sekarang ini pasti. Karena seorang guru kesibukannya luar biasa, apalagi kita di lapangan seperti itu. Untuk manajerial waktunya saja. Begitu Pak Denny Musin. Apakah ada pertanyaan lagi Pak Denny? Sementara itu dulu. Oke, Pak Fasil. Siap. Intinya tetap semangat, komunikasi yang baik dengan peserta, boleh lintas fasil atau dengan sesama fasil. Apalagi ini kan kebetulan sama-sama daerah Banyumas. Kalau waktu itu saya dengan lintas kabupaten Kebumen, Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas seperti itu. Kita lanjutkan Ibu Bapak untuk slide yang keempat. Di sini lagi-lagi dari jawaban Pak Denny untuk menjawab soal nomor 4. Mau open mic lagi Pak Denny, silakan. Monitor. Boleh Pak. Oke, silakan. Apa nggak ada yang lain? Bosan mungkin.
Aman Pak, nanti kan ada di slide 5 dan slide 6. Monggo. Oke. Nomor 4, terima kasih sebelumnya. Nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Jawaban yang saya tulis adalah cara menggunakan rubrik refleksi yaitu harus bisa memahami kriteria dari rubrik itu sendiri. Yang artinya bisa membaca dan memahami setiap kriteria seperti struktur, konten, kejelasan, kedalaman refleksi, dan tata bahasa. Lalu yang kedua, poin kedua adalah setiap kriteria biasanya memiliki level penilaian, misal sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Lalu untuk yang selanjutnya, kita juga harus menulis refleksi. Menulis refleksi sesuai dengan pemahaman tentang materi yang telah dipelajari. Cobalah untuk menyentuh semua aspek yang dicakup. Lalu selanjutnya, cara menggunakan rubrik refleksi adalah self-assessment, yaitu setelah menyelesaikan tulisan, baca kembali untuk menilai tulisan Anda. Periksa setiap kriteria satu persatu dan berikan skor berdasarkan sejauh mana Anda memenuhi kriteria masing-masing. Lalu yang keempat, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Itu catat di mana mendapat skor tertinggi, di mana Anda memperbaiki diri, identifikasi area spesifik yang perlu ditingkatkan untuk merefleksi berikutnya. Sebagai contoh, judulnya refleksi pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2. Pendahuluan, dalam modul ini saya belajar tentang konsep dasar. Saya menemukan bahwa isinya, contoh pengalaman pembelajaran, keterhubungan, tantangan, dan kesimpulan. Lalu selanjutnya ada penilaian mandiri. Setelah menulis semua rubrik bagian atas, harus ada struktur, kedalaman refleksi, dan tata bahasa yang jelas. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatannya Pak Fasil. Selamat malam. Oke, selamat malam. Keren. Ternyata kemampuan dalam menguraikan pendapat Pak Denny luar biasa. Meskipun di situ nomor 4 hanya identifikasi kekuatan dan kelemahan, tapi penjabarannya panjang kali lebar. Luar biasa Pak Denny. Tepuk tangan buat Pak Denny. Baik, kita lanjutkan di slide yang kelima. Di sini tanpa identitas yang pertama, tapi ternyata di yang kedua ada Pak Fari. Monggo monitor Pak Fari. Apakah bisa merespon? Tadi tanpa identitas saya itu Pak lupa namanya. Pripun Pak Yudi? Tanpa identitas tadi saya lupa. Oke, monggo Pak Yudi langsung sikat. Eksekusi. Saya mencoba untuk memberi jawaban yang poin kelima tentang bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Saya mencoba untuk lebih banyak lagi literasi yang berkaitan dengan materi dan selalu fokus dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian keterampilan dalam hal ini adalah keterampilan penguasaan materi. Saya kira hanya itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, close buat Pak Yudi yang sudah memberikan jawaban tanggapan pada pertanyaan nomor 5. Yang kedua Pak Fari monitor. Ya, oke. Monggo Pak, langsung eksekusi. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Yang pertama itu lebih fokus pada pemahaman diri, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan sebelumnya kita refleksi. Kemudian untuk menulis refleksi tersebut juga harus menggunakan pertanyaan pemandu agar lebih mudah.
Dan yang ketiga lebih ke meminta kepada rekan untuk umpan balik. Jadi apa kekurangan yang saya refleksikan bisa ditutupi oleh rekan kerja. Terus untuk keterampilan yang dibutuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam mungkin lebih sering untuk melakukan refleksi setiap hari gitu mungkin Pak. Mungkin Oke. seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Farid, aplaus yang sudah menyampaikan ide, gagasan atau jawaban atas pertanyaan nomor 5. Slide terakhir di pertanyaan nomor 6 tertera Pak Wijayanto yang sudah memberikan jawaban. Kepada Pak Wijayanto, monitor. Monitor Mas. Cuman Ya. ganti warnanya Mas raketon. Oke, siap sebentar. Ya wis bluren ya Mas. Ya, nggih, mangke sebentar Pak. Ojo abang marun. Ben hijau. Cilik banget tulisannya sih. Dipun Pak, sampun. Ya, lumayan Mas. Oke, siap. Baik, ya memberikan kontribusi pembahasan. Jadi dalam pertanyaan nomor 6 ini apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Jadi kita itu menjadwalkan waktu kita untuk melakukan refleksi, luangkan waktu setelah setiap kelas atau kegiatan untuk merenungkan apa yang berjalan baik dan apa yang berjalan yang bisa diperbaiki. Kemudian kita melakukan perenungan, meluangkan waktu juga untuk merenungkan pengalaman dan proses pembelajaran baik yang positif maupun yang negatif. Jadi selama kita segala sesuatunya ya dalam keseharian kita juga sering melakukan kegiatan refleksi untuk merefleksikan apakah karena kita sebagai guru olahraga itu merefleksikan apa yang telah kita ajarkan pada siswa-siswa kita untuk mereka itu belajar merefleksi. Karena sebenarnya ini rangkaian kegiatan seperti ini kalau dalam pelaksanaan pembelajaran karena kita guru olahraga itu memang harus berkelanjutan. Di posisi kita sebagai saya khususnya saya itu di mengajar di SMA untuk bisa merefleksikan dalam pelajaran-pelajaran olahraga itu khususnya untuk siswa itu sangat terbatas karena sekali lagi kemampuan peserta didik berbeda-beda. Jadi refleksi kita misalkan kita merefleksi apa yang refleksinya gimana kalau misalkan setelah kita melaksanakan pembelajaran ini itu siswa kadang pengalaman yang diterima itu berbeda-beda. Salah satu contoh kemarin saya mengajarkan mengenai lompat jauh di SMA. Coba refleksinya apa? Kita berdiskusi setelah pelajaran. Ada yang paham, ada yang tidak. Pada refleksinya setelah saya melakukan kegiatan ataupun pembelajaran ini, saya bisa main pasir. Nah itu kan salah satu refleksi yang negatif karena kemutannya pasir. Ada yang Pak saya kecewa karena pelakan saya saat melompat jauh itu tidak bisa maksimal. Itu berarti mandang nyambung Jadi itu harus sebenarnya pengalaman-pengalaman seperti ini harus selalu ditularkan dalam keseharian kita sebagai guru olahraga. Apalagi misalkan di sini kan ada yang ngajar SD, kemudian ngajar SMP, kemudian SMA. Karena di pelajaran di SMA itu kebanyakan menganalisis berarti kan mereka harus kritis mengenai apa yang telah dia pelajari untuk dianalisis. Kadang juga di posisi anak-anak belajar di SMA itu dia tidak paham, misalkan contoh voli, servis. Dia tidak paham servis seperti apa. Karena apa? Waktu di SMP-nya mungkin tidak pernah diajarkan ataupun mungkin hanya sekedar gurunya misalkan sudah main tapi tidak pernah menganalisis sebuah gerakan. Jika mereka ditanya bagaimana ataupun teknik dasar voli apa saja, dia bingung karena tidak terbiasa untuk menyampaikan ataupun
ada refleksi dari setiap pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah siapa yang bisa membantu saya? Tentunya teman sejawat nggih, melalui MGMP. Jadi misalkan kita sering berdiskusi ataupun sering bertukar pikiran, membahas ataupun pengalaman-pengalaman kita bahas di forum MGMP sekolah, karena kita kan banyak di satu sekolah, mungkin di SMA Banyumas saja ada 5 guru olahraga. Nah, kita bisa saling sharing, saling bertukar pikiran untuk bisa menjawab ataupun pengalaman-pengalaman kita. Oh, ternyata di kelas misalkan kelas 10 ataupun kelas 11 1 dengan 11 5 berbeda. Ada yang anak-anaknya yang sangat anaknya itu sangat reaktif ya, anaknya sangat semangat untuk belajar, ada yang cenderung santai-santai. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu sebagai dasar untuk masukan kita dalam pengalaman pembelajaran, kan tidak sama ya antara kelas 1 dan kelas lainnya, itu karakteristiknya berbeda. Nah, ini sangat harus bekerja sama dengan sekolah sebelumnya nggih. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan PKG ini nanti kita ada kesamaan visi nih dalam proses pembelajaran, terutama olahraga, karena kalau tidak berkelanjutan nanti terputus. SD mereka harus bisa di jalur SD ya, harus benar-benar memahami karakteristik anak. Kemudian di SMP juga nanti berlanjut dan SMA. Tapi juga memang susah sih karena fasilitas-fasilitas yang ada di masing-masing sekolah berbeda. Ya, jadi kendalanya di situ, Mas. Sangat berasa sekali sekarang ini posisinya di SMA ya, karena di Banyumas banyak sekolah dan berbeda karakteristik sekolahnya. Jadi ada yang memang rajin, yang sekolah-sekolah yang notabene sudah fasilitasnya terpenuhi, segala sesuatunya kan berjalan lancar. Tapi kalau sekolah-sekolah yang masih balai besi cidok misalkan ya, bal voli guru cidok lah, bagaimana kita mau merefleksi pelajaran voli bahwa oh ini ada pengalaman begini, ada pengalaman itu, nah itu kan pasti berbeda-beda. Nyekel bal bewedi, nah itu seperti itu. Jadi kita sebagai guru olahraga sangat diperlukan kontinuitas yang berkelanjutan, jadi jangan sampai putus. Makanya mudah-mudahan dengan kegiatan PKG ini kita kan satu visi, satu misi nih, karena penting sekali untuk SD, SMP, SMA itu berkelanjutan. Jangan sampai nanti SMA malah ngajari kayak wong bocah GC SMP. Nah, itu sangat keliru, padahal pelajaran di SMA olahraga adalah menganalisis gerak. Itu aja, Mas. Terima kasih. Oke. Free applause. Panjang lebar, Mas. Pak Wijay. Keren, Pak. Untuk hasil tugas menulis refleksi pasti the first, itu yang pertama, Pak Wijay. Keren. Tentunya ini berbanding lurus ketika luangkan waktu setelah setiap kelas. Pasti Pak Wijay melakukan itu. Kemudian merenungkan, meluangkan waktu untuk merenung. Keren, Pak Wijay menjadi pionir pertama dalam mengumpulkan tugas. Oke, kita sudah selesai untuk ini. Kita lanjutkan di PPT-nya. Baik, Ibu Bapak, ini sebenarnya untuk pertanyaan tadi yang 6 ini diakses melalui Jamboard ini dari pihak BPGP. Tapi kemarin saya tanyakan kepada fasil saya, Kak, untuk aplikasi yang digunakan apakah harus sesuai dengan dari BPGP? Karena karakteristik peserta didik untuk peserta diseminasi saya untuk mengakses Jamboard ternyata mengalami kendala. Nah, akhirnya kita hari ini malam ini menggunakan Google Doc atau Google Slide. Ini tampilan untuk yang Figma Jamboard-nya. Tapi kita sudah menjawab pertanyaan ini, 6 pertanyaan ini pada aplikasi atau Google Doc. Kita lanjutkan saja. Nah, pada saat ini kita akan berbagi refleksi.
Nih, Ibu Bapak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, pada sesi kali ini monggo salah satu peserta untuk berbagi refleksi dari modul 1.1, 1.2 sampai dengan 1.3. Ada 3. Tapi silakan dipilih menurut Ibu Bapak hasil tulisan refleksi saya yang paling baik. Menurut Ibu Bapak sendiri, silakan ditampilkan berbagi dengan teman-teman yang ada pada pertemuan malam ini. Monggo silakan siapa yang ingin menjadi peserta berbagi. Boleh resen. Saya tutup dulu share screen-nya. Monggo. Boleh resen yang ingin berbagi menampilkan hasil tulisan refleksinya. Monggo, sinten, siapa ini yang akan berbagi refleksi, tulisan refleksi? Pak Imam monitor. Siapa sih? Oke, monggo untuk share screen hasil tulisan refleksinya. Izin menyampaikan Pak Haji. Ya. Nah, ini ini kok salah buka, ini pemetaan aset. Oke, monggo. Diulangi lagi, Pak. Bentar. Izin menyampaikan, ini saya bacakan sekilas dan garis besarnya saja nih Bapak Ibu, karena cukup panjang. Refleksi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pertanyaan, sebelum membaca modul ini, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui, pahami, dan terapkan terkait konsep berikut? Student-centered learning. Student-centered learning, apa yang diketahui? Saya sudah mengetahui bahwa student-centered learning adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dalam SCL, siswa diberi lebih banyak kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan cara belajar mereka. Dan guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses tersebut. Apa yang dipahami? Saya memahami bahwa tujuan utama dari SCL adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemandirian dalam belajar. SCL melibatkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis inquiry.
Apa yang diterapkan dalam prakteknya? Saya telah menerapkan berbagai elemen SCL seperti mengadakan diskusi kelompok, memberi siswa proyek yang memungkinkan mereka mengeksplorasi topik secara mendalam dan mendorong mereka untuk mencari informasi sendiri dengan membimbing minimal dari guru. Saya juga berusaha untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung kolaborasi dan partisipasi aktif. 2. Karakteristik perkembangan peserta didik. Karakteristik perkembangan peserta didik, apa yang diketahui, saya mengetahui bahwa setiap siswa memiliki karakteristik perkembangan yang unik yang mencakup perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Karakteristik ini berbeda-beda sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Apa yang dipahami? Saya memahami bahwa penting untuk mengenali dan memahami karakteristik perkembangan peserta didik untuk dapat merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Memahami perkembangan kognitif membantu dalam menyusun materi pembelajaran yang sesuai. Sementara memahami perkembangan emosional dan sosial penting untuk membangun hubungan positif dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Apa yang diterapkan? Dalam pengajaran sehari-hari, saya berusaha untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Misalnya, untuk siswa yang lebih muda, saya gunakan pendekatan yang lebih visual, interaktif. Sementara untuk siswa yang lebih tua, saya memberikan tantangan yang lebih kompleks. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, apa yang diketahui? Saya mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan instruksi, materi, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan belajar individu siswa. Ini mencakup diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Apa yang dipahami? Saya memahami bahwa tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Apa yang diterapkan? Saya telah menerapkan berbagai strategi diferensiasi dalam kelas, seperti menyediakan variasi dalam materi pembelajaran, memberi siswa pilihan dalam cara mereka menunjukkan pemahaman, misalnya melalui proyek, presentasi, atau tes, dan menyesuaikan tingkat kesulitan tugas sesuai dengan kemampuan siswa. Kesimpulan, sebelum membaca modul ini saya juga memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman tentang student centered learning, karakteristik perkembangan peserta didik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga telah menerapkan beberapa strategi terkait konsep-konsep ini dalam praktik pengajaran saya. Namun, saya menyadari bahwa masih banyak yang perlu dipelajari dan ditingkatkan untuk mengoptimalkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Setelah membaca modul ini, pengingat atau pengetahuan baru yang menarik, apa saja yang Bapak Ibu dapat didapatkan? Setelah membaca modul ini, berikut adalah beberapa pengingat dan pengetahuan baru serta menarik yang saya dapatkan. Student Centered Learning atau SCL. Pengingat, peran guru sebagai fasilitator. Ingat bahwa pesan guru dalam SCL itu lebih sebagai fasilitator yang mendukung proses belajar mandiri siswa, bukan sekedar memberi informasi. Pentingnya keterlibatan siswa, SCL menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar mereka. Pengetahuan baru, teknik pembelajaran aktif, teknik seperti flipped classroom, pembelajaran berbasis inquiry, dan kolaborasi online sebagai metode yang efektif dalam SCL. Penilaian otentik, penilaian yang mencerminkan kemampuan siswa dalam situasi nyata lebih efektif dibandingkan penilaian tradisional. Karakteristik perkembangan peserta didik. Pentingnya perkembangan emosional dan sosial. Perkembangan emosional dan sosial sangat memenuhi kemampuan belajar dari keterlibatan siswa. Diferensiasi berdasarkan tahap perkembangan, strategi pembelajaran yang lebih spesifik berdasarkan tahapan perkembangan tertentu seperti menggunakan cerita permainan untuk anak-anak usia dini, pendekatan holistik, mengintegrasikan aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional dalam perencanaan pembelajaran.
Penyesuaian metode pengajaran, bahwa diferensiasi tidak hanya tentang materi pelajaran, tetapi juga metode dan lingkungan pembelajaran. Beragam gaya belajar, pentingnya mengenali dan mengakomodasi beragam gaya belajar siswa, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Pengetahuan baru, diferensiasi proses adalah penggunaan berbagai strategi untuk menyesuaikan cara siswa belajar, seperti penggunaan teknologi untuk pembelajaran mandiri. Simpulan bahwa membaca modul ini memperkaya pemahaman saya tentang SEL, perkembangan peserta didik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Inspirasi apa yang Bapak Ibu dapatkan dari modul ini? Pembelajaran aktif, saya dapat menerapkan pendekatan pembelajaran aktif dalam pembelajaran PJOK, di mana siswa aktif terlibat dalam aktivitas fisik. Refleksi tentang pentingnya kesehatan dan kebugaran. Misalnya, kami dapat mengadopsi model pembelajaran berbasis proyek di mana siswa secara aktif terlibat dalam merancang program latihan ataupun merencanakan aktivitas fisik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Pembelajaran diferensiasi. Saya dapat mengadopsi strategi diferensiasi dalam pembelajaran PJOK untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Pembelajaran umpan balik atau konstruktif. Saya dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam aspek fisik dan kesehatan. Dan melalui proyek-proyek kolaboratif, siswa dapat bekerja sama untuk merancang program kebugaran, mengorganisir secara acara olahraga, ataupun melakukan riset tentang topik-topik kesehatan yang relevan. Pembelajaran kontekstual, saya dapat memastikan bahwa pembelajaran PJOK terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa dengan mengintegrasikan aspek-aspek kesehatan dan kebugaran ke dalam konteks kehidupan mereka. Misalnya, saya dapat mengadakan sesi diskusi tentang pentingnya pola makan sehat dan olahraga dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, keren Pak Imam yang sudah berbagi hasil tulisan refleksinya. Ini Pak Yudi ada di fitur chat, kok nggak di share screen? Maksudnya bagaimana Pak Yudi? Apakah maksudnya belum muncul di layar Pak Yudi? Nopo pripun? Monggo Pak Yudi, open mic-nya, silakan. Betul Pak, ini nggak muncul tempat saya, mungkin tempat saya ini yang bermasalah kayaknya ini. Laptop saya mungkin yang bermasalah. Oke, baik. Nggak masalah. Kalau yang lain bagaimana, muncul napa mboten hasil share screen dari Pak Imam? Oke, Pak Wijay memberikan jempol, artinya muncul di Pak Wijayanto. Baik, terima kasih kepada Pak Imam yang sudah berbagi. Boleh di stop share screen-nya Pak Imam. Iya, siapa Ci? Oke. Monggo, adakah peserta yang lain ingin berbagi hasil tulisan refleksinya? Atau sudah cukup? Monggo. Saya kira sudah cukup Pak lah. Pripun, Pak Yudi? Bisa Ya mungkin ada yang lain, silakan. Saya mau presentasi. Masalah di share langsung gitu lah. Oke, baik. Nggak masuk. Oke, terima kasih. Karena durasinya tadi sesuai kesepakatan awal. Ya, oke, 1 jam pelajaran 45 menit. Terima kasih kepada Ibu Bapak. Kembali ke ini terakhir di slide terakhir 12. Oke. Kita sudah melaksanakan berbagai hasil refleksi tadi Pak Imam, kemudian pada akhir sesi kita hari ini Ibu Bapak diharapkan pastinya ini sudah pasti Ibu Bapak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi sudah berbagi refleksi. Kemudian Pak Denny tadi menanyakan membosankan. Ya memang membosankan karena ini kegiatan yang perlu perenungan yang sudah disampaikan oleh Pak Wijay,
Jadi kita benar-benar masuk di dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Di akhir sesi ini silakan kita melakukan sesi foto bersama. Monggo silakan open kameranya Ibu Bapak. Kemudian setelah sesi foto mari kita berdoa. Ya, oke. Bu Putri Wijay monitor. Silakan gayanya bagaimana? Pripun? Jempol seperti ini. Pak Ketua Kelas, Pak Yudi. Monggo silakan bisa open kamera. Kemudian Bu Putri masih kosong ya. 1, 2, Kampanye Pak Yudi nggak boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih senyum terbaiknya. Ibu Bapak tetap sehat nggih. Salam buat keluarga di rumah. Amin, amin ya. Ya, kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin untuk mematikan rekaman. Terima